Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Sada. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang UAS. Yang pertama ada etnografi of study, yaitu etnografi komunikasi adalah salah satu dari sekian metode penelitian bidang komunikasi yang beranjak dari paradigma interpretatif atau obstruktif. Metode ini mengkhususkan diri pada kajian mengenai pola komunikasi yang digunakan oleh manusia dalam masyarakat kultur. Sebuah metode yang relatif baru di Indonesia, penelitian ini sebenarnya sudah diperkenalkan jauh-jauh hari, tepatnya pada tahun 1962 oleh penggagas awalnya yakni Dale Harris. Pendekatan ini lahir sebagai kritik dari ilmu linguistik yang lebih menekankan pada segi fisik bahasanya saja. Definisi dari etnografi komunikasi secara sederhananya adalah pengkajian peranan dalam peranan bangsa dalam perilaku komunikasi suatu masyarakat, yaitu cara-cara bagaimana bangsa dipergunakan dalam masyarakat yang berbeda-beda budayanya. Yang kedua ada speech act theory atau teori tindak tutur yang merupakan teori yang dikembangkan oleh John Searle. Teori ini membahas cara kita mencapai suatu apa yang ingin seseorang capai dengan menggunakan kata-kata, dengan mengidentifikasi apa yang diperlukan untuk membuat suatu pernyataan yang berhasil atau memiliki niat yang dipahami. Sebagai contoh, saat membuat sebuah janji, kita mengkomunikasikan niat atau maksud untuk melakukan sesuatu di masa depan, dan kita mengharapkan lawan untuk mengerti niat itu. Dan jika kita berjanji bahwa saya akan melunasi cicilan saya nanti, kita berharap lawan bicara mengerti maksudnya. Jika saya melunasi cicilannya nanti, setiap kali seseorang membuat pernyataan, orang tersebut telah mencapai suatu atau lebih dari 4 hal, yaitu tindakan, ucapan atau utterance. Seseorang menghasilkan sebuah tindakan ucapan dari pengucapan sederhana kata-kata dalam kalimat. Yang kedua, tindakan proporsional atau proportional act. Seseorang menegaskan sesuatu tentang pernyataan atau melakukan tindakan proposisional. Dan ini sesuatu yang dianggap benar atau seseorang sedang coba membuat orang lain percaya bahwa itu benar. Yang ketiga, tindakan ilokasi atau illocutionary act merupakan tindakan yang paling penting dari perspektif bicara, yang mana seseorang yang memenuhi niatan tersebut tindakan ilokasi. Perhatian utama seorang adalah bahwa mendengar atau lawan memahami maksud pernyataan tersebut, apakah sebuah janji, undangan, atau permintaan. Terus yang keempat ada tindakan perlokusi atau perlocutionary act, tindakan yang dirancang untuk memiliki efek aktual pada perilaku orang lain. Perlokusi adalah suatu tindakan di mana pembicara mengharapkan pendengar tidak hanya untuk memahami niat, tetapi juga untuk menindaklanjutinya. Yang ketiga ada socialistic interactional atau interactional socialistic. Ini merupakan salah satu pendekatan analisis wacana yang melibatkan 3 ilmu yang disajikan secara interdisipliner, yaitu antropologi atau budaya, sosiologi atau masyarakat, dan juga ada linguistik atau bahasa. 3 ahli yang akan dilibatkan untuk memberikan kontribusi sosial linguistik interactional dalam pembahasan ini adalah John Gambers, yang merupakan ahli bangsa yang lebih menyoroti sisi budayanya. Terus ada Erwin Goldman, seorang sosiologi yang ternyata
setelah melakukan kajian lebih detail, hasil penelitiannya sangat erat hubungannya dengan hasil penelitian John Gambers. Serta tidak ditinjau dari sisi linguistiknya, beberapa linguistik seperti Brown, Atkinson, Schifrin, dan Tennant. Definisi sosialistik internasional. Dalam sebuah analisis wacana, perlu digunakan pendekatan-pendekatan yang tepat untuk memperoleh sekaligus memberikan informasi hasil analisis yang akurat mengenai suatu wacana. Salah satu pendekatan analisis wacana yang ditawarkan adalah sosialistik internasional. Kata sosialistik internasional menunjukkan adanya hubungan atau interaksi antara beberapa ilmu penting yaitu antropologi, sosiologi, dan linguistik. Satu gagasan linguistik internasional dari Gambers ditinjau dari disiplin antropologi. Dalam sebagian besar esainya mengenai discourse strategis, Gambers menyatakan bahwa ia mencoba untuk mengembangkan pendekatan dari sudut sosial linguistik untuk menganalisis proses pertemuan tatap muka. Yang dipublikasikan tahun 1971 merupakan kumpulan esainya yang memiliki fokus ganda, yaitu satu, bahasa dan ragam dialek, dan dua, penggunaan bahasa dan interaksi sosialnya. Hasil penelitian pada esai tersebut secara keseluruhan menyeratkan asumsi dasar yang introduksi dan yang dari makna struktur dan penggunaan bahasa yang sendiri melalui sudut pandang yang berbeda. Dilihat dari sosialistik internasional menjadi sisi disiplin, yaitu merupakan seorang tokoh sosiologi yang juga memberi kontribusi ke arah pengembangan sosialistik internasional. Walaupun Goffman tidak menganalisis bahasa saja, fokus pada interaksi sosialnya melengkapi Fox Gambers pada situasi penarikan kesimpulan. Goffman meletakkan bahasa dan pengkodean dalam konteks sosial dan interpersonal yang sama seperti penempatan terduga. Temuan Gambers merupakan latar belakang yang penting untuk pengkodean makna. Ada tambahan dari Goffman yaitu satu, pemahaman bentuk dan makna konteks-konteks tersebut memungkinkan seorang lebih menyeluruh dalam mengidentifikasi dan menghargai praduga kontekstual yang tergambar dalam perkiraan infrastruktur terhadap makna penutur. Sosiologi Goffman mengembangkan gagasan beberapa ahli teori linguistik dan mengaplikasikannya untuk ranah kehidupan. Tiga, bertutur untuk orang lain. Berikutnya adalah bahasan. Empat, analisis percakapan atau CA adalah sebuah pendekatan untuk mempelajari interaksi sosial dan bahasa. Lepas dari namanya, ruang lingkup CA tidak terbatas pada percakapan sebagai genre wacana, tetapi juga mencakup aktivitas manusia yang melibatkan pertukaran pikiran, bicara, dan perilaku bermakna lainnya. CA juga berkomitmen untuk memeriksa interaksi sosial dengan cermat dalam perkembangannya yang berurutan dan maju. Interaksi terungkap sebagai rantai gerakan memulai menanggapi. Rantai ini adalah sumber bukti internal untuk makna perilaku sosial karena rantai dalam membuktikan internal makna sosial memperlihatkan pemahaman yang diberikan oleh peserta sendiri tentang apa yang dilakukan satu sama lain. Analisis percakapan conversational analysis adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk mempelajari interaksi antar individu dalam situasi percakapan atau komunikasi verbal. Tujuan utama dari
Analisis percakapan adalah memahami struktur, pola, dan aturan yang terlibat dalam interaksi verbal, serta bagaimana peserta berinteraksi satu sama lain. Analisis percakapan melibatkan pemetaan dan analisis detail dari berbagai aspek percakapan, termasuk tata bahasa, tidak tutur atau speech act, perubahan peran, kekakuan atau pembahasan percakapan, tanda-tanda non-verbal dan struktur interaksi seperti giliran bicara. Metode yang digunakan dalam analisis percakapan meliputi transaksi percakapan, pemetaan huruf tidak tutur, dan pemetaan pola dan struktur percakapannya. Analisis percakapan digunakan dalam berbagai bidang penelitian dan praktik, termasuk linguistik, psikologi, sosiologi, dan antropologi dan ilmu komunikasi. Dalam linguistik, analisis percakapan dapat membantu memahami bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial dan bagaimana makna terbentuk melalui interaksi sosial. Dalam ilmu komunikasi, analisis percakapan dapat memberikan wawasan tentang dinamika komunikasi antara individu dan interaksi kelompok. Dan dengan menggunakan analisis percakapan, peneliti dapat mengidentifikasi pola komunikasi, norma sosial yang mendasarinya, dan interaksi yang sukses atau bermasalah. Hasil analisis percakapan ini dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi interpersonal, perancang atau komunikasi yang efektif, dan memahami konflik atau kesalahpahaman dalam komunikasi sehari-hari. Lima teori analisis wacana pandai. Juga dikenal sebagai analisis wacana sosiokognitif, adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Ten A. Pandai, seorang ahli bahasa ilmuwan sosial terkemuka di Belanda. Teori Pandai juga berfokus pada analisis struktur sosial dan kognitif dalam wacana bagaimana mereka membentuk hubungan, kekuasaan, ideologi, dan representasi sosial. Pada intinya, teori Pandai menekankan hubungan antara penggunaan bahasa dan konteks sosial. Ini berusaha mengungkap bagaimana bahasa mencerminkan dan memperkuat struktur sosial, ideologi, dan ketidaksetaraan yang ada. Teori ini mengakui bahwa wacana bukanlah representasi realitas yang netral atau objektif, melainkan alat yang kuat membentuk dan memelihara tatanan sosial. Pandai mencakup beberapa konsep kunci dan alat analisis, yaitu makrostruktur. Struktur makro mengacu pada struktur sosial yang besar seperti hubungan kekuasaan, hierarki sosial, dan ideologi yang mempengaruhi wacana. Yang kedua ada struktur mikro, yaitu elemen linguistik dalam wacana seperti kata, kalimat, dan penanda wacana. Yang ketiga ada kognisi sosial. Pandai menekankan peran proses kognitif dalam analisis wacana. Dia berpendapat bahwa memahami representasi mental, sikap, keyakinan, dan strategi individu kelompok sosial sangat penting untuk memahami bagaimana fungsi wacana. Selanjutnya ada konteks sosial. Pandai menekankan pentingnya menganalisis konteks sosial di mana wacana terjadi. Selanjutnya ada analisis kritis. Teori Pandai berangkat kuat pada analisis wacana kritis. Ini bertujuan untuk mengungkap dan menentang ketidaksetaraan sosial, ketidakseimbangan kekuatan, dan ideologi dominan melalui pemeriksaan kritis terhadap wacana. Terakhir, analisis teori hiburan. Analisis teori adalah kerangka kerja dalam analisis wacana yang dikembangkan oleh Michael Holiday. Ini berfokus pada menganalisis dan memahami hubungan kekuasaan dan dimensi ideologis, penggunaan bahasa dalam berbagai konteks sosial. Teori ini menekankan peran bahasa dalam membangun dan memelihara tatanan sosial serta mempromosikan ideologi dan perspektif tertentu.
Menurut Holiday, bangsa tidak netral, tetapi membawa dinamika kekuatan yang melekat yang mencerminkan struktur dan hubungan sosial. Dinamika kekuasaan ini terlihat dalam berbagai aspek bangsa seperti pilihan kosakata, struktur, sintaksis, dan pola wacana. Melalui analisis betul-betul linguistik ini, Holiday teori bertujuan untuk mengungkap dan memahami hubungan kekuasaan dan ideologi yang mendasarinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.